Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megalita, CGP Angkatan 7 Kota Ambon, Provinsi Maluku. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata yang saya buat berdasarkan koneksi antar materi pada modul 1.4, di mana terdiri atas 1. Latar belakang, 2. Rancangan tindakan aksi nyata, 3. Tujuan, 4. Implementasi tindakan yang akan dilakukan, 5. Dukungan yang dibutuhkan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Berikut ini adalah pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah, di mana penerapan ini dilakukan oleh kami para CGP Angkatan 7 yang berasal dari sekolah yang sama, yakni SMP Negeri 5. Pada tahap pertama perencanaan, kami yang beranggotakan 6 orang menyampaikan rencana kegiatan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab atau pimpinan. Tahap kedua yakni pelaksanaan. Bersama rekan CGP Angkatan 7, kami berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Adapun pembagian materi yang disampaikan oleh masing-masing CGP tentunya berdasarkan rencana yang sudah kami buat. Saya sendiri akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, berikut ini adalah dokumentasi pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah oleh masing-masing CGP. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja untuk terkait dengan modul 1, yaitu bagian modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kali ini kita ke bagian tentang membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, sebenarnya untuk keyakinan kelas tadi, setelah nilai kebajikan, kita harus sambung dengan keyakinan kelas. Karena masih hubungan erat terkait dengan bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Tapi saya mau kali ini ketika saya membawakan materi, saya harus ada feedback dengan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu, boleh? Oke, ya next Ibu. Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi saya sudah bilang, saya mau ingin tanggapan dari Bapak Ibu. Kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kenapa demikian? Mungkin ada yang bisa menjawab? Mengapa sih harus harus peraturan? Kenapa tidak keyakinan? Nah, di sini juga ada pertanyaan yang beberapa. Ada yang kedua, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan kendaraan roda 2 atau motor. Bapak Ibu bisa tahu tidak?
mengapa kita harus menggunakan helm ketika kita bawa motor? Mungkin ada yang bisa jawab? Oh iya, oke, untuk menjaga keselamatan. Good. Apalagi Ibu? Supaya apa? Ibu Dina bagaimana? Oh, menjaga keselamatan. Oke, good. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baik, ya jawaban yang sangat luar biasa. Oke, good. Jadi jawaban dari kedua ini, jawaban yang pertama tentunya tadi sudah dikatakan oleh Ibu, mengapa kita harus memakai helm? Karena jawabannya adalah untuk keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker, kemudian harus mencuci tangan? Jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, tentang keselamatan dan dengan kesehatan tadi itu merupakan nilai yang diambil dari peraturan yang dibuat. Seperti itu Bapak Ibu. Dari peraturan dia menuju ke yang namanya keyakinan. Oke, next Ibu. Belum. Ya. Next. Oke. Nah, ini jawaban tadi. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kalau begitu apa sih keyakinan? Nah, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Nia tadi bahwa menurut dosen tadi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari motivasi intrinsik dari dalam, bukan motivasi dari luar. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan Bapak Ibu. Jadi tadi ada pertanyaan, mengapa bukan peraturan? Ya, kenapa harus keyakinan? Kalau hanya peraturan itu hanya sebatas apa? Tulisan, tanpa diketahui apa sih makna daripada peraturan yang kita tuliskan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat ketika seseorang sudah mempunyai keyakinannya dalam diri, motivasi intrinsiknya dalam diri, maka otomatis dia akan dengan semangat untuk apa? Tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tadi. Karena apa Bapak Ibu? Motivasinya dalam dirinya. Dia mau melakukan perubahan. Misalnya saya kasih contoh. Hari ini saya terlambat untuk datang ke sekolah. Nah, ketika motivasi eksternal atau motivasi dari luar, ya, oke, saya datang terlambat ini, besok-besok saya mau datang lebih awal. Alasannya karena supaya saya bisa dilihat oleh teman, oh ya saya guru yang prestasi, saya gimana kayak gitu. Tapi kalau motivasinya adalah benar-benar dari dalam diri bahwa dia sadar bahwa seorang guru harus datang lebih awal, otomatis dia tidak butuh lagi yang namanya penghargaan, dia tidak butuh lagi yang namanya imbalan dan sebagainya. Karena apa? Muncul dari dalam diri, sadar dalam diri Bapak Ibu. Begitu pula dengan siswa. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, nah kita bisa lihat di situ. Murid-murid ya, ketika kita mensosialisasikan peraturan yang ada di sekolah, otomatis itu harus disosialisasikan kepada siswa yang ada di sekolah. Supaya apa? Mereka bisa mendengarkan, kemudian memahami apa sih sebenarnya peraturan yang diberikan. Lalu kemudian apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tertarikkah mereka atau takut, sehingga apakah mereka hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan kuliahnya? Kenapa sampai di dalam kelas Bapak Ibu ketika kita sudah buat peraturan, kenapa anak-anak masih melanggarnya? Padahal kita sudah buat kesepakatan. Tetapi kenapa masih dilanggar? Karena apa tadi? Kembali kepada diri kita atau diri anak-anak itu sendiri. Walaupun mereka tulis banyak Bapak Ibu, tetapi yang mereka tuliskan tanpa mereka mengetahui apa arti daripada nilai keyakinan yang dimiliki, berhubungan dengan nilai kebajikan universal yang tadi Ibu Eni sudah sampaikan. Seperti itu.
Nah, ini kembali kepada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Kalau tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan imbalan, otomatis keyakinan kelas atau kesepakatan yang kita buat bersama siswa tidak akan pernah berhasil. Karena apa tujuannya? Mungkin dia takut sama guru, mungkin karena dia akan dihukum. Nah, ataupun beta lakukan ini supaya apa? Beta dapat imbalan. Tetapi kalau misalnya dia berasal dari motivasi internal dan tujuannya adalah tujuan disiplin positif, otomatis pasti akan berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, bagaimana sih membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ini ada tahapannya. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kalau berbicara tentang keyakinan kelas, otomatis dia harus bersifat umum, harus jelas. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Artinya tidak ada pemihakan kepada unsur agama, ras, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, di sini ada saya tampilkan tabel. Saya mau di antara Bapak Ibu semua bisa menyampaikan kira-kira itu ada peraturan yang nanti Bapak Ibu bisa nanti mendefinisikan atau tahu nilai daripada kebajikan yang dituju sesuai dengan pengertiannya. Apa tuh nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Contohnya apa? Di situ ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran sampai pada keselamatan dan kesehatan. Saya kasih contoh satu. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju ini apa? Tanggung jawab. Oke, good. Nanti kita lihat. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan itu menghargai. Good. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Good. Ada pintar, ada semangat. Kemudian yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Kebajikannya apa? Keselamatan. Oke, baik. Kita lihat jawabannya seperti apa. Ya, ini jawabannya Bapak Ibu. Peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tadi ada yang jawab tanggung jawab? Ada tadi betul? Oke, good. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa nilainya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, sampai pada yang terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju apa? Kesehatan. Jadi kalau kita berbicara tentang keyakinan kelas, kenapa harus demikian? Kalau cuma hanya sebatas peraturan tanpa kita yakini bahwa yang kita tuliskan itu apa, otomatis tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Motivasinya bukan muncul dari dalam diri atau intrinsik, tapi motivasinya secara eksternal. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah kita buat di 914 kelas 77 dan teman-teman lain sudah buat. Yang pertama itu apa? Di sini ada tahapan guru membimbing peserta didik membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum memulai keyakinan kelas, kita diskusi dengan siswa dulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan menjadi komitmen kita, kesepakatan kita, sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Dan anak-anak semua kalau setuju, oke, kita mulai. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing peserta didik
Di situ menuliskan dan menempelkan hal yang diharapkan. Jadi misalnya mereka menulis nilai-nilai keyakinan apa yang mereka perlu tuliskan. Misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian apa lagi? Saling menghargai teman, seperti itu. Nah kemudian dari situ ketika anak-anak banyak sudah tulis, kemudian mereka menempelkan di papan tulis, kita kemudian guru memilah-milah kembali atau mengelompokkan kembali. Nah dari apa yang dituliskan oleh siswa tadi, kira-kira nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan dituju. Mana yang termasuk disiplin, mana yang tanggung jawab, mana yang mandiri dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita membuat kesepakatan atau keyakinan yang nantinya itu menjadi komitmen, kemudian akan ditandatangani oleh semua siswa dan guru, lalu ditempelkan di dinding. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Marino Erata, saya dari SMP Negeri 6 Ambon. Umpan balik yang saya berikan kepada Ibu Mega dan teman-teman terkait pengimbasan budaya positif sudah sangat bagus dan menambah wawasan saya sebagai guru agar supaya kedepannya lebih baik lagi, terutama tentang keyakinan kelas. Seluruh materi yang bisa